Salam sepak bola Mas Diki. Halo, Bung Binder, salam. Ya, selamat datang kembali di Bola Bung Bindar. Terima kasih nih Mas Diki sudah meluangkan waktunya untuk diskusi di sini. Siap. Ya, Mas Diki, di episode kali ini ada tiga hal yang saya ingin tanyakan, tentunya semuanya seputar Persija Jakarta. Yang pertama adalah tentang performa Persija musim ini yang bertolak belakang ya dibandingkan musim lalu. Terus kedua yang saya sendiri terus terang nih penasaran dan saya betul-betul belum mendapatkan info yang akurat tentang kesulitan Persija yang belum bisa bermain di Jakarta ya. Ya, Dan yang ketiga tentunya tentang peluang Persija lawan Persib Bandung akhir pekan ini hari Sabtu kan, yang mainnya siap. rencananya di Stadion Sijalak Harupat ya. Oke, kita Ya, mulai dengan pertanyaan pertama nih Mas Diki. ya, Ini jujur, saya sendiri bingung ya. Kok performa Persija bisa beda total dibandingkan musim lalu. Oke lah, memang ada beberapa pemain baru ya, terutama tuh pemain-pemain asing ya, kan hanya Kudela yang bertahan kan dari pemain asing musim lalu. Tapi kan kalau pemain lokalnya menurut saya ada penambahan pemain yang penting ya di lini pertahanan ya, seperti Rizky Ridho ya, pilar timnas. Tapi Persija yang musim lalu punya rekor defense terbaik, ya terbaik di Liga 1 loh. Cuman kemasukan kalau nggak salah 27 gol dari 34 ya. pertandingan. Musim ini sudah melewati total kemasukan gol dibandingkan musim Jauh lalu. lebih. Dan di putaran kedua, saya ingat tuh musim lalu Persija have a chance to become champion. Ya betul ya, benar kan? Ya, ya, Ada ya, peluang ya. untuk menjadi juara ya, bersaing dengan PSM dan Ya, Persib ya. Tapi musim ini di putaran kedua Persija lebih banyak draw dan kalah, apalagi sempat kalah 3 kali secara berturut-turut. Nah, menurut Mas Diki, kan Mas Diki ya. tentu ikutin terus ya, bahkan sampai nonton langsung di sana, mungkin ada diskusi juga dengan manajemen. Apa sih sebetulnya kekurangan dari Persija musim ini? Ya, Bung, ini sebetulnya juga satu hal yang sangat menarik ya. Ini sebuah anomali kalau menurut saya sih buat bagi sepak bola Indonesia. Kenapa? Karena ya Bung Binder betul, musim lalu kita sangat amat kuat di sisi pertahanannya ya. Sisi pertahanan sangat amat kuat. Lalu musim ini kita tidak berubah pemainnya, pemain belakang kita tidak berubah, tidak ada yang berubah, malah nambah kuat harusnya dengan kehadiran Rizky Ridho dan Akbar Juanzah. Artinya Oke. Akbar itu salah satu pemain yang memiliki masa depan baik Ya, sebetulnya di beberapa ya, kalangan membutuhkan Akbar juga. ya, Dan Rizky Ridho ya kita sama-sama tahu kualitasnya. Seharusnya logikanya kalau secara matematika kan harusnya Persija dari sisi pertahanan jauh lebih kuat, ya kan? betul. Nah, tapi entah kenapa malah musim ini kok gampang sekali kemasukan. Nah, ini yang juga Hmm. sebenarnya jadi pertanyaan kita, supporter, bahwa kenapa sih seenggaknya seperti apa yang sering Bung Binder bilang kan di sosial media dan di saat siaran juga bahwa sebenarnya masalah Persija ini bukan di lini belakang sebetulnya. Bukan di lini depan Betul, gitu loh. betul Ya ya. mungkin memang jadi di lini belakang juga, tapi kan ya balik lagi bahwa satu fakta yang pasti bahwa banyak pemain yang menurun performanya dibandingin musim lalu. Itu Oke, satu faktanya betul, tadi yang realita ya, bahwa betul. kita sama-sama Ya, tahu bahwa musim lalu Andri Tani banyak melakukan penyelamatan juga ya, musim ini ya, juga ya, Andri Tani juga ya bagus tapi memang mungkin tidak sebagus musim lalu. ya, Musim lalu juga Kudela tahun pertamanya seperti apa luar biasa, bahkan ya, musim lalu sering sekali Persija bermain hanya dengan satu pemain asing, Kudela saja ya, gitu loh. Dibandingkan betul. adanya Hanno Berens dengan Kremecik Ya, dengan Yusuf Helal juga gitu loh. Artinya cuma hanya Kudela. Nah, ini kan yang menjadi sebuah pertanyaan besar bagi fans, kenapa sih musim ini kita gampang sekali kebobolan. Nah, tapi ketika kita lihat memang banyak sekali kemasukannya Persija itu karena kesalahan individual sebetulnya. Nah, ini kan oke, artinya baik lagi baik, bahwa bagaimana mungkin pemain kurang konsentrasi atau pemain betul. memiliki apa ya, entah entah rasa gugup atau Ya, mungkin beban terlalu besar. Itu yang saya nggak tahu ya. Itu mungkin ya mungkin juga bahwa ya ini jadi PR besar, dan kalau dilihat secara historical juga Persija nih kadang selalu suka selalu begitu nih Bung. Kalau musim sebelumnya bagus, oke, musim oke. ininya pasti turun. Musim besokannya bagus, musim besokannya lagi pasti turun. Ada aja selalu kayak begitu. Ini mungkin ketika dimulai ketika 2018 Ya, kita ya, juara ya, 2018 betul, juara, betul. kita 2019 Hmm. peringkat Persija jauh banget di bawah, jauh sekali. Iya, iya, Bahkan iya. kalau yang mengenai pemain Ya, depan, saat itu Simic top skor. iya, iya.
2019 Simic top skor, tapi Benar-benar. kita peringkat peringkat bawah juga gitu. Nah, Betul. artinya ini sebuah anomali yang mungkin masih dicari formulasinya seperti apa oleh manajemen Persija. Oke, mungkin memang musim ini banyak faktor ya, karena mungkin musim lalu tidak ada degradasi, tidak ada promosi, mungkin jadi Oke. tim-tim lain juga segala macam, dan musim ini juga ada 6 pemain asing dan kita Oke. mungkin Oke. manajemen hanya mengambil 5 pemain asing di putaran Iya. pertama, tapi sudah Oke. melengkapi putaran kedua ini. Artinya Oke. ya banyak faktor lah tapi yang faktor pastinya saya juga nggak tahu, even pemain sendiri pun juga nggak tahu, Bung. Pemain sendiri mereka kenapa, ada apa, banyak banyak kita banyak diskusi ya, mereka kadang juga merasa capek gitu bahwa kenapa ya kok kita susah banget ya buat, kadang-kadang kita susah udah masukin tiba-tiba kebobolannya gampang segala Mm-mm. macam kayak gitu-gitu loh. Jadi ya ini sebuah tanda tanya besar, tapi yang kita praise ke manajemen adalah ya Persija memang harus segera berbenah dan mencari tahu sebenarnya masalahnya itu ada di mana sih sebetulnya gitu loh. Karena kalau saya rasa masalah yang terjadi di lapangan ya Bung Giner bisa lihat sendiri permainan Persija, game plan dari Thomas Doll bagus banget, dia jalan banget Oke. semuanya segala macam, tapi karena individual mistake, satu kesalahan yang merubah semuanya, karena hampir rata-rata gol mungkin di atas menit 70 ya. Iya, Kita betul. either itu masukkan duluan atau kita udah menang 1-0 tiba-tiba menit 85 kemasukan, menit Oke. 80 kemasukan. Artinya secara secara psikologis kan mereka pemain juga berat juga, apalagi kita pemain aja berat, apalagi fans nih yang nonton kan gregetannya minta ampun gitu loh. Mm-mm. Masa sih, oke lah depan memang mungkin masalah masalah di putaran pertama kabarnya adalah dari sisi depan, tapi ya Striker, oke lah betul. kita nggak bisa, ya tapi zero zero mistake juga, zero apa ya, zero kemasukan lah harusnya, itu kan yang harusnya terjadi. Oke. Jadi Mm-mm. eh, ya pertanyaan itu juga saya juga bingung jawabnya, Bung. Ya, tapi yang ya ini menjadi bahan evaluasi di Persija, apakah memang mungkin, apakah kan sekarang gini, seharusnya secara logikanya ketika tim tidak banyak berubah harusnya tim itu semakin solid ya. Betul. Artinya ya kan, artinya ya mungkin contoh banyak tim-tim lain kayak Arsenal itu. Arsenal kan tidak banyak Iya, iya. berubah juga. Tidak banyak berubah, Makanya mereka betul. jadi lebih solid, komunikasinya mereka bisa lebih jalan, lebih mengerti satu sama lain. Artinya harusnya bisa lebih mudah untuk bermain di lapangan. Tapi ya fakta nyata realitanya di Persija tidak berlaku demikian. Banyak kesalahan-kesalahan individual yang terjadi. Mm-mm. Ya tapi ya pemain harus profesional, dia harus membalas kesalahan-kesalahan itu. Ya memang mungkin waktunya aja kurang panjang. Jadi ketika kesalahan itu terjadi di menit 80, 75 ke atas, ya itu kita udah nggak punya waktu lagi untuk membalikan itu gitu loh. Mm-mm. Kalau saya sepakat dengan Mas Diki bahwa memang banyak kesalahan yang terjadi, terutama di lini pertahanan ya. Dan saya memang berkali-kali selalu mengatakan bahwa awalnya memang kita lihat masalah Persija ini di depan ya. Wah, susah banget sih mencetak gol gitu ya. Bahkan ada peluang-peluang yang nggak bisa finishing. Tapi seiring berjalannya waktu musim ini, saya melihat kok ini aneh nih, kenapa masalahnya di belakang. Nah, tapi saya menganalisis seperti ini nih Mas Diki, ini kita sharing aja ya di Ya, sini. Yang saya analisis nih, kalau kita bandingkan materi pemain asing, saya nggak mengatakan lokal ya. Kalau lokal menurut saya Persija, walaupun banyak pemain muda dengan pemain seperti Rehan Hanan, ada juga Donitri Pamungkas ya, ada juga Rio Fahmi itu ya, ada juga Rizky Ridho. Menurut saya Persija pemain-pemain lokalnya ini bagus. Jujur, saya bukannya mengatakan ini untuk menyenangkan Mas Diki atau ya, juga Jakmania. Saya mengatakan jujur. Tapi saya melihat ada masalah dengan materi pemain asing. Yang pertama tadi Mas Diki mengatakan Kudela ini, kalau saya lihat musim ini udah lamban lah ya. Justru saya kira Thomas Doll akan majukan dia ke tengah. Nah ternyata tetap karena dia pernah main di tengah, saya lupa lawan tim mana tuh Persija ya, menang tuh, mainnya bagus. Saya ada ya. jelaskan tuh dia main di tengah, lupa. Terus kedua, ini Mas Kediri, Diki yang saya penasaran, Kediri. yang saya, hah? Yang mana? Lawan Kediri di Kediri Alan waktu itu. Kediri mungkin ya, dia main di tengah terus kalau nggak salah gara-gara dia penalti atau apalah, saya lupa itu saya Ya, siaran. Nah terus yang saya lihat ini masalahnya materi pemain asing seperti Gayos dan juga Bias. Bukannya saya mau apa merendahkan mereka atau mau ini ya, mau troll mereka. Cuman saya lihat dua pemain ini belum konsisten dan sepertinya dalam skema permainan sebetulnya dua pemain ini masih bisa diganti dengan para pemain lokal Persija nih. Jadi kalau saya lihat ya, artinya tanpa mereka pun sebetulnya Persija permainannya nggak buruk. Walaupun kesalahan-kesalahan itu tetap terjadi. Nah, apakah menurut Mas Diki ini dari materi pemain asingnya Persija kalah dengan tim-tim lain? Rio bagus, si Kudela lamban. Nah, tapi Gayos dan Bias sebetulnya mereka seandainya gak dimainkan juga, ya sebetulnya pemain lain yang masuk juga bisa mengisi si pos mereka. Nah, menurut Mas Diki gimana? Ini kan ya beda, sorry, setuju, sorry, setuju. sorry, sorry, sorry saya potong. Ini kan beda ya. Kalau kita lihat Borneo FC,
Nah, pemain-pemain asingnya tuh kan kontribusinya kan luar biasa. Cadenazzi aja yang masuk menggantikan pemain mereka tuh. Saya lupa siapa tuh yang pindah ke Liga China tuh, top scorer mereka sebelumnya Pato, ya kan ternyata Atau ternyata nyetel. Ya, terus mungkin Persija sial juga sih Gustavo-nya apa cedera ya. Kalau Gustavo kan pemain bagus. Nah, menurut Mas Diki gimana? ya ini juga sebuah apa ya sebuah pertanyaan besar juga sih bahwa ya mungkin pemain asing musim ini mungkin berbeda dengan musim lalu walaupun sebetulnya ya musim lalu juga kita bisa lihat kontribusinya ya walaupun jarang main saat musim lalu itu bench Persija mahal sekali karena ada Yusuf Iya, iya, Helal iya. dan Krep Iya, iya. ya kan. Iya. Ya musim ini mungkin pemainnya tidak semahal mereka, tapi memang mungkin tipikalnya mungkin kurang pas sepertinya kalau menurut saya, kalau menurut saya Yes. pribadi analisis Betul. pribadi, Mm. karena Gayos itu ya kita bisa lihatlah cara mainnya seperti apa dia memang apa ya sangat konvensional sekali lah, bukan tipikal playmaker yang kita kita Iya, iya. ekspektasikan Liga Indonesia sebetulnya. Dia bisa bawa bola, giring masuk segala macam, dia bisa shoot dari luar, tapi memang pemain apa ya pemain yang sangat taktis lah kalau si Gayus itu. Tapi mungkin memang ya entah faktor lapangan, entah faktor apapun, akhirnya mungkin bisa dikatakan adaptasi atau mungkin juga bisa dikatakan kaget dengan cara main sepak bola Indonesia ya. Oke. Aku juga sendiri nggak tahu. Tapi kalau dia sih sebetulnya ya betul memang di posisi bek kanan mungkin memang Thomas Doll kan merasa bahwa Rio Fahmi ya walaupun Rio Fahmi itu pemain bagus tapi kan mungkin ada ketika dia capek apa segala macam akhirnya Oke, oke. spot yang apa ya spot atau slot kosong untuk pemain asing ditaruh di posisi bek kanan itu walaupun memang mungkin banyak yang menyayangkan sama halnya ketika waktu itu kita mendatangkan Marco Mota sebetulnya sebenarnya kan sama tapi kan Nah, saat itu iya. kita Persija ada Pak Haji Ismet kan jadi akhirnya Pak Betul, Haji betul, Ismet betul. kita bersaing tuh di situ tuh gitu loh ya mungkin ini juga yang jadi bahan pemikiran Thomas Doll tapi ya pemain asing Persija musim ini memang ya dari Kudela dari Gayos dari Bias Simic Gustavo bahkan Iya, ya kan maksudnya ya memang performanya juga memang menurun. kurang sesuai lah sebetulnya masih masih kurang sesuai lah. Memang berharapnya sih kita lebih berkontribusi lagi untuk Persija ya. Tinggal tinggal gimana karena gini, karena saya merasa gini, waktu itu saya awal musim di apa ya istilahnya banyak dikritik sama teman-teman Jackmania kenapa saya Oh, bukannya saya gini, saya memahami dan saya menyetujui bahwa 5 pemain asing cukup saat itu menurut saya. oke. Kenapa? Karena nih kita kalau hitung dari 11 sekarang gini logika saya pemain asing itu harus main 11 pertama karena kalau pemain asing Oke. itu jadi cadangan sayang sekali karena Iya, pemain asing itu pas kosnya lebih besar fasilitasnya betul, lebih betul. beda dibanding pemain lokal gitu. Mm. Nah kalau kita lihat 11 pertama Persija musim ini kita di kiper ada Andri Tani dan cadangannya Cahya cukup lah di tiga Iya, center iya. back ada Kudela, ada Rizky Ridho, ada Ferrari atau Hansamu. Saya rasa Iya, best ini cukup iya, best iya. banget. Di kanan kita dari Fahmi, di kiri kita ada Firzan Dika, Iya, iya. di tengah dua kita ada 4 pilihan saat itu, Iya, iya. ada tiga pilihan. Mungkin Rizky Fandi, Syahrian Abimanyu, dan Hanif Syahbandi. Nah mungkin itu satu Yes. asing. Artinya yang main kan cuma dua ya. Nah ini kan Iya, iya. kalau kita punya lima juga sayang pemainnya. Nah di depan Oke. mungkin butuh satu striker. Di kiri saat itu kita ada Witan, di kanan ada Riko Simanjuntak. Nah Witan mungkin posisinya diganti dengan Rio Matsumura, Iya, dengan iya. asing juga satu. Lah ya artinya kan dari belakang sampai dari kiper sampai depan itu hanya butuh asing sebetulnya 4 di Oke. posisi Kudela satu, tengah satu, striker dua sebetulnya. Gitu loh. Nah arti oke satu lah mungkin yang kelasnya nggak terlalu oke untuk Oke. sebagai pemain ya mungkin jadi super sub apa segala macam lah ya. Oke. Tapi kalau ada 2 slot lagi yang udah di cadangan itu kan artinya gini karena saya juga fokus terhadap pengembangan pemain muda Persija karena saya berharap Persija itu bisa sustain nanti di masa depan Iya, 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 iya. pemain seperti Doni Tripamungkas, seperti Rehan Hanan, Rio Fahmi itu kan butuh jam main ya. Artinya pemain Iya, bola dia iya, butuh iya. jam main dia bisa berkembang karena ada pemain-pemain juga pemain muda Persija yang akhirnya tidak mendapatkan jam jam main. Nah itu jadi sayang banget gitu loh. Seperti akhirnya Frankie Misa kita pinjemin ke Iya, Persikabo dan akhirnya iya. dia bisa menunjukkan kualitasnya gitu dan Betul. Nico ya juga dipinjamkan gitu loh. Nah, Iya, jadi iya, iya. saya saat itu berharap memang ya karena pemain lokal kita bagus-bagus di posisi itu. Rio Fahmi Oke. sebagai pemain terbaik musim lalu, Firzan Dika salah satu pemain Iya, terbaik di Indonesia lokal. iya, iya. Di tengah kita ada Abimanyu, Hanif dan Rizky Rizky. Fandi. Kita Hmm. ya Rizky Fandi itu kan musim lalu ngegendong Persija banget ya Bung ya. Betul, betul, betul. Artinya main jangkar yang Setuju. sangat amat luar biasa. Di Iya, depan iya, kiri iya. kita ada Witan. Artinya ketika ada asing satu kan sangat sayang banget kalau kita nyadangin Witan sebetulnya
gitu loh. Jadi Mm-mm. kalau kita mencadangkan Witan kan buat apa gitu, Witan Iya, iya, dicadangkan. iya. Nah ini yang sementara Witan tuh pemain timnas yang memang butuh juga menit bermain, butuh juga menit Oke, bermain untuk itu gitu loh. Jadi oke, menurut saya ya itu sih. Oh ya itu Bung, gimana gimana? oke, iya, benar saya sepakat juga dengan Mas Diki. Bahkan saya ada buat konten juga pada saat itu bahwa Ya, nggak salah juga Thomas Doll mengatakan ya memang udah cukup gitu slot pemain asing karena sangat disayangkan. Kalau nggak salah terakhir kita ada konten tuh sudah lama kan saya jelaskan nih Persija hebatnya apa begitu banyak pemain muda mereka bahkan sampai 7 yang tempo hari dipanggil ya, ke ya, betul. U23 sama Sintayong sampai kemudian sempat ada ya biasalah sama Thomas Doll ya kan sampai nggak mau lepas pemain apa artinya kan itu sign yang bagus saya pernah jelaskan juga ke Mas Diki udah lama dan saya juga sepakat dengan Mas Diki ya saya pikir dalam hal ini ya gak fair juga kalau yang disalahkan Thomas Doll karena Thomas Doll dalam waktu singkat musim lalu itu sudah bisa mengubah Persija dengan sistemnya dan beberapa kali saya lihat sebetulnya sistem itu sama masih dia pakai ya jadi saya pikir ya keliru sih kalau sekarang segala bentuk disalahkan ke Thomas Doll karena di atas lapangan juga beberapa pemain tuh performanya menurun bahkan contoh Rico Simanjuntak musim lalu Ya, seperti apa musim ini seperti kayak apa menurun juga kan tapi anyway yang saya penasaran nih mas yang saya sampai sekarang belum belum saya nyari nih kemana-mana nih saya nanya nih ke teman-teman yang saya kenal yang merupakan supporter Persija dan banyak juga yang nanyakan ke saya yang sebetulnya jarang nonton Liga 1 tapi ketika mereka nonton mereka agak bingung kok ini kan Persija Jakarta ya ada namanya Jakarta ya di belakangnya kenapa sih kok ya, nggak nggak bisa main di Jakarta gitu maksudnya begini ya, sebelumnya mainnya di Stadion Patriot, terus beberapa kali main di GBK. Saya ingat Mas Diki pernah jelaskan kalau GBK itu ya big match lah. Jadi itu kan cost-nya kan mahal ya. ya, Nah tapi saya bingung, tiba-tiba kok sekarang mainnya di Bali gitu. Bali ini kan nggak dekat ya dari Jakarta ya. Kan udah beda tuh pulaunya. ya, ya, Oke, walaupun ada fans ada. Bukan artinya nggak didukung Persija, kita tahu fan base-nya besar. Tapi apakah ini juga mengurangi kekuatan Persija ketika mainnya bukan bukan di Jakarta gitu. Saya sih berharap Persija ya, yang mulai kembali kayak dulu tuh waktu saya siaran di Liga Indonesia kemudian di ISL Lebak Bulus itu waduh itu angker banget itu apalagi penonton itu deket banget kan ke lapangan kan siapa yang bisa ya, bisa menang di Lebak Bulus gak banyak tim itu berat sekali tim masuk ke sana aja mungkin udah ini juga udah dapat beban juga ya kan tapi sekarang kok saya agak bingung kenapa ya kok Persija nggak bisa main di Jakarta lagi nah apa sih sebetulnya perkembangan yang Mas Diki ikutin ini dengan manajemen. ya. Artinya gini, Bung Binder. Pertama-tama yang harus dipahami dan disepakati dulu bahwa yang paling rugi besar terhadap situasi Persija saat ini adalah Persija dan Jackmania. Ketika Iya dia tidak betul. bisa bertandang di Jakarta itu rugi banget. Nah, eh, sayangnya kan Persija belum punya stadion sendiri ya. Meskipun di Indonesia ini belum ada yang punya klub belum ada yang punya stadion Betul, sendiri. betul, betul. Yes. Kita masih menggunakan fasilitas milik negara ataupun pemerintah, Mhm. pemerintah pusat ataupun daerah. Oke. Nah, saat ini yang dimiliki oleh negara adalah GBK yang dari Jakarta yang biasa jadi home base kita. Ya GBK memang banyak tidak bisa segala macam karena kemarin banyak aktivitas kegiatan politik Iya, dan iya, iya. juga ada kegiatan lain, ya oke lah nggak ada masalah. Terus bagaimana dengan ada kita punya satu stadion yang memang sebenarnya sudah jadi dan dibuat yaitu Stadion Jakarta International Stadium atau JIS. Exactly. Memang persoalannya memang JIS ini ada beberapa kendala yang memang belum bisa dilangsungkannya pertandingan sebetulnya. Jadi masih belum siap lah untuk itu karena memang kita sama-sama tahu bahwa infrastruktur itu juga penting bagi sebuah Yes. stadion. Nah, ini yang juga yang lagi kita kita kejar cepat. Mhm. Semoga sih dalam waktu dekat kita udah bisa pakai di JIS gitu loh. Karena memang ya masalahnya memang kita di Jakarta ini belum ada stadion lain selain dua stadion besar itu yang bisa digunakan. Karena tahu sendiri kalau kita pakai Madia ya mungkin bisa aja tapi akan menjadi masalah kemudian dan lebih beresiko tinggi karena kapasitasnya kecil dan fanbase Persija kan besar. Iya. Artinya banyak resiko dan saya rasa itu agak kurang bijak saat ini kecuali memang ada situasi-situasi khusus yang bisa kita mengharuskan pakai Stadion Madia. Jadi ya saya pikir saat ini Persija sedang berusaha untuk segera main di Jakarta lagi karena pemain juga pasti inginnya main di Jakarta lah. Karena main Iya. kandang tapi jauh itu bagi mereka kan capek. Mereka ya harusnya mereka habis pertandingan bisa istirahat sama keluarga segala macam, mereka harus Iya. traveling lagi.
Jakarta segala macam hal-hal itulah yang sangat amat mengganggu pemain sebetulnya. Dan dari kami dari sisi fans juga ya rugi, Bung. Maksudnya kita nonton Persija ada yang naik bis, ada yang naik pesawat, naik Iya. kereta. Nah, itu lebih costnya lebih tinggi lagi. Tapi ya kita semoga sajalah biar segera dua stadion ini bisa digunakan karena balik lagi bahwa eh, bikin satu pertandingan di Jakarta sama satu pertandingan di daerah pasti beda ya secara cost ya. Iya. Artinya kan juga berhitung walaupun di Bali ini juga Persija pasti rugi gitu loh, rugi banget lah karena production cost-nya berapa, pemasukannya berapa gitu. Nah, tapi tinggal bagaimana nanti ini manajemen bekerja untuk segera bisa main di JIS dan main di atau mungkin Oke. GBK lah. Itu sih, Bung. Oke, jadi planningnya ke depan antara JIS atau GBK ya. Jadi itu JIS, yang JIS. JIS ya. Nah itu saya pikir kalau Persija udah ada home base ya, walaupun seperti yang tadi Mas Diki bilang memang sih klub-klub lain juga nggak memiliki stadion, cuman kan mereka punya home base yang tetap. Saya pikir itu Ya, juga yang bisa membantu Persija gitu, karena saya bukannya mengatakan bahwa Persija terus mainnya jelek di Bali enggak, lapangannya kan bagus, ya kan lapangannya di Stadion UNDK itu kan bagus, cuman auranya itu agak beda gitu. ya, Saya ngelihat banget karena saya kan siaran tuh saya ngelihat agak beda bukan karena pemain gak semangat cuman beda tapi kalau Persija punya home base di Jakarta apakah itu JIS atau juga GBK mungkin silih berganti ya kalau bisa JIS terus nah itu yang saya pikir bisa memberikan momentum juga sih bagi bagi Persija jadi tim-tim lain yang datang ke sana tuh ya sudah tahu bahwa ya itu kandang macan gitu ya kan ya, artinya kan udah punya home base sendiri itu bisa beda loh ya. auranya nanti Betul, oke betul. nah Itulah oke. kenapa fans nih pengen banget kita punya satu yang pastilah. Oke lah Ya, kayak 2018, 2017, 18 kita home base di Patriot sesekali di GBK yang besar-besar segala macam ya itu oke lah. Ya cuma baik lagi bahwa ya ada banyak faktor khususnya JIS nih yang memang harus lebih dipersiapkan lagi sih sebetulnya. Selain infrastruktur itu juga ada beberapa hal-hal kecil yang mungkin kalau kita patokannya Piala Dunia kemarin kan Piala Dunia cuma 20.000 ya kapasitasnya yang diperbolehkan untuk hadir ya. Kalau ya, Persija ini kan bisa 80.000 yang bisa ya, bisa 100.000 yang datang gitu loh. Jadi ya ini yang sedang kita siapkan dan kita kejar. Kita sih berupaya kepada semua pihak dan khususnya ke Jakpro untuk segera ayo biar biar kita kerjain bareng-bareng biar biar bisa dipakai nih stadionnya nih sama Persija nih karena ya sudah pasti kan Persija itu jadi konsumennya Jakpro ya. Artinya iya dong, satu iya, musim pasti ada 17 pertandingan, artinya 17 kali iya. main di situ, ditambah nanti friendly match dan lain-lain segala macam. Nah, jadi artinya yang udah pasti-pasti ini kan konsumennya Jakpro ini kan nanti kan adalah Persija. Nah, saya berharap sih memang di kemudian hari ini si Jakpro segera untuk ya kita sama ngerjain PR masing-masing lah. Jakpro punya PR, Persija punya PR, Jackmania juga punya PR itu sih. Oke, ini menarik udah dua hal yang kita diskusi ini yang terakhir dan yang menarik nih tentu nih semua viewers dari Bola Bung Binder juga menunggu nih. Ya saya harapkan Mas Diki memberikan analisa sesuai dengan kekuatan masing-masing tim nih mau ada Ya, pertandingan besar nih lawan rival kan ada hari Sabtu nanti. ya, Main di kandang Persib dan Persib kali ini mainnya kayaknya tetap di Stadion Sijalak Harupat ya. Nah, saya ingin menanyakan Mas Diki, kan sekarang performa dari Persib ya lagi di atas ya. Mereka lagi di ya. peringkat nomor 2. Sebelumnya sempat sulit menang lawan Boyan Hodak, walaupun sebelumnya bagus. Nah, sekarang mereka mulai mendapatkan momentum. Gimana feeling Mas Diki nih untuk pertandingan ini? Persija oke baru menang lawan Dewa United, tapi ya saya pikir Dewa United juga formnya kan nggak konsisten ya. Nggak bisa dijadikan patokan juga sih bahwa Persija udah stabil. Karena sebelumnya lawan Arema FC juga kalah walaupun mainnya nggak buruk. Nah, feeling Mas Diki gimana nih pertandingan akhir pekan ini? Bagi Persija peluangnya Ya, seperti apa? ya kembali lagi Bung, artinya kan sepak bola itu berbicara tentang beberapa faktor ya. Salah satunya tadi yang Bung Binder bilang sebuah momentum gitu loh. Artinya ketika kemarin kita kalah 3 kali berturut-turut dan lalu tiba-tiba kemarin kita menang lawan Dewa United dengan Oke, skor 4-1. Akhirnya ini momentum yang baik lah dari sisi semangat, dari sisi oke, spirit. Karena kalau saya pikir kalau kita head to head pemain, saya rasa Persija tidak kalah oke. dengan Persib Bandung gitu. Dari sisi belakang sampai depan kita oke kok gitu loh. Nah, tinggal bagaimana fighting spirit dari anak-anak Persija aja gitu loh karena dan setahu saya dan seingat saya mungkin koreksi kalau salah Persija tuh selalu oke kalau main di Sijalak Harupat gitu loh jadi Oke. ada satu tradisi tersendiri lah gitu loh kalau main di Jalak Harupat tuh seperti apa jadi ya saya berharap memang Persija bisa lebih apa ya bisa lebih fighting nanti yang jelas
Persib memang lagi di atas angin, Persib lagi posisi juga lagi di atas, tapi baik lagi sepak bola tentang momentum ini sebuah turning point yang baik bagi Persija untuk kita bisa ngejar angka maksimal entah nanti hasilnya kita peringkat berapa, yang penting target kita adalah setiap pertandingan udah sisa 7 pertandingan ini nih ini harus angkanya maksimal semua nih gitu loh. Karena kalau maksimal kan akhirnya kita punya peluang untuk hal-hal lain Oke. sambil berharap dengan tim lainnya juga kepleset apa segala macam gitu loh. Jadi kalau ya saya sebagai fansnya Persija, objektifnya saya ya Persija bisa mencuri angka di Bandung, alhamdulillah kalau menang. Tapi lagi pertandingan akan menjadi seru sekali, pertandingan akan menjadi seru sekali karena ya dua-duanya sama-sama gengsi ya bahwa kemarin waktu putaran pertama dengan kondisi seperti itu Persija seri satu sama, itu lagi balik lagi bahwa Persija kebobolan di menit-menit akhir dan harus dengan 10 pemain karena Hanif Ya, Syahbandi kartu merah saat itu. ya. Nah artinya semoga pemain tidak banyak melakukan kesalahan Ah, sehingga Persija bisa tetap top perform, pemain main dengan tenang, mereka menunjukkan kelasnya sebagai pemain Persija, dan saya rasa justru ini akan menjadi tekanan ke Persib Bandung ya. Yang pertama mereka main main di Jalak Harupat, yang kedua mereka posisinya lebih bagus dibanding Persija, artinya lebih banyak yang mengunggulkan mereka untuk pertandingan besok sudah pasti, dan ini sudah oke, menjadi ini pasti jadi tekanan secara psikologis lah kepada oke, pemain-pemain Persib. oke. Nah ini justru jadi keuntungan sendiri buat Persija sebetulnya hal-hal seperti ini. Oke, ini yang terakhir Mas Diki katakan, yang sebelumnya juga saya pernah menjelaskan ke viewers Bola Bung Binder ketika saya membuat analisis yang Persib menang lagi tuh. Ya, Pertandingan terakhir mereka ya, yang Persib menang lagi pertandingan terakhir mereka. Nah, saya jelaskan bahwa sebetulnya kalau dari segi beban, ya sebetulnya Persija sih nothing tulus. Memang Persija mau hmm, masuk ke zona 4 besar, tapi Persija udah tertinggal jauh. Persija udah tertinggal jauh maksudnya dari pencapaian untuk masuk ke, karena sekarang kalau nggak ya. salah perbedaan poinnya 10 poin deh dari Bali ya. 10 poin ya. 10 Ya, poin, 10 10 poin. poin ya. Oke lah, sebenarnya tadi Mas Diki katakan 7 kali 3. Ya, kalau kita hitung secara matematis, ini dia bisa masuk. Persija ini bisa masuk, tapi kan tergantung lagi hasil akhir dari tim-tim lain. Cuman Ya, kalau saya ngelihatnya secara non teknis, sebetulnya Persija eh, nggak punya beban seperti Persib Bandung gitu loh. Nah, seperti Persib, kalau Persib ini kan main di kandang, ya tentu setelah mencuri poin di kandang Persija, mereka tentu ingin menang, apalagi mereka ingin mempertahankan posisi. Nah, eh, menurut Mas Diki, ini apakah nanti di pertandingan yang lawan Persib ini, apakah Thomas Doll akan lebih banyak menurunkan pemain-pemain senior gak sih? Mengingat nih pertandingan besar nih. Karena ini ya kali kalau ini kalinya main di kandang Persib yang betul-betul lagi on form. Kalau musim lalu kan beda ya. Persija juga lagi on form ya. ya ya gini Bung. Kalau setahu saya dan berdasarkan informasi yang saya terima segala macam dan saya lihat juga, saya rasa Thomas Doll itu adalah pelatih yang fair untuk menilai pemain. Dia tahu dia akan menurunkan pemain yang paling siap akan dimainkan, dia akan turunkan. Mau itu senior maupun itu junior sebetulnya. Oke, oke. Jadi pasti Coach Thomas itu dia jauh lebih paham karena ya dengan pengalamannya, dengan ilmunya segala macam, dengan apa yang dia bawa terhadap Persija musim ini dan musim lalu, ya Coach Thomas tahu betul siapa-siapa saja pemain-pemain yang bisa diturunkan dan siap diturunkan, karena kayak kita lihat lawan Dewa, akhirnya Hanif Syahbani kan main lagi di belakang dan Iya, Rio Fahmi juga menjadi central back. Nah, iya. Betul, ini betul, apa betul. ya, eh, sebuah hal yang lucu juga tapi ya ternyata keren gitu loh, lucu tapi keren Iya, iya, bahwa iya. Rio Fahmi akhirnya bisa lawan pemain-pemain asingnya Dewa, lawan Egy juga dia bisa menang, dia bisa lebih tenang segala macam, ya artinya berarti Thomas Doll melihat potensi Rio Fahmi, dan ini yang sebetulnya kita harapkan juga bahwa ketika pelatih tahu siapa saja yang diturunkan memang benar-benar pemain yang siap, sehingga apa yang tadi saya sampaikan tadi bahwa tidak ada kesalahan-kesalahan elementer, kesalahan-kesalahan teknis yang dilakukan oleh pemain Oke. ketika bertanding nanti, karena memang mereka sudah siap secara mental untuk lawan Persib Bandung di Bandung nanti. Artinya feeling Mas Diki kemungkinan Persija bisa mendapatkan 1 poin ya. Minimal ya, minimal ya. Oke, oke, menarik Bisa, ini. kalau bisa pasti bisa banget. Nah, tapi justru momentum ini adalah momentum yang paling baik untuk mencuri kemenangan Oke, sebetulnya. oke. Karena Ini Persija lagi turning point itu. ya oke. Ini final question, pertanyaan terakhir. Ya, oke. Oke. Saya nggak ngerti ini apakah betulan atau memang lagi begini nih sekarang momentumnya ya. Tadi kan kita berbicara tentang momentum Persija baru menang. Tapi dalam Ya, 2 pertandingan terakhir, Simic mencetak 4 gol. ya. Dan Ini Simic apa? selalu bikin gol, Nah dan itu Simic selalu saya bikin
Nah, itu yang saya mau ngomong selanjutnya. Tadi apa Mas Diki bilang, Ya, sorry kepotong, yang Simic selalu mencetak. Simic, Simic selalu mencetak gol ketika lawan Persib Bandung. Nah, ini pas form dia lagi balik. Nah, gimana Mas Ya, Diki lihat eh, perubahan performa dari Simic? ya artinya gini ya, Om. Kalau menurut saya, Simic itu memang mungkin kualitasnya sudah jauh lebih turun dibandingin beberapa musim lalu yang saat pertama kali dia datang ke Persija, terus musim 2019, 2020 mungkin sudah jauh sekali ya. Tapi bahwa Simic ya mungkin memang butuh waktu setelah dia sekian tahun tidak main bola untuk akhirnya kembali ke performanya dan Hmm, hmm. dia mendapati apa yang dia butuhkan. Dia hanya butuh ya seperti yang kita lihat dua pertandingan kemarin lawan Arema dia hanya butuh dua umpan untuk dia makan itu Iya. umpan. Nah yang lawan Dewa dia butuh juga tendangan sudut itu buat dia makan. Itu yang dia lakukan ketika 2007, 2018 dan 2019. Hmm. Ketika memang ya memang Simic ya kasih aja. Tipikalnya kalau kita berharap Simic untuk nyari bola, lari, dribbling segala macam memang susah gitu. Tapi Iya. kalau dia dikasih memang gol getter sejati lah untuk taruh di depan aja, kasih bola ke dia dan jadi dan ini yang buat saya sebetulnya tadi saya yakin bahwa Simic lagi naik performanya, lagi on fire-nya dan tentunya pemain ini ketika lagi on fire tipikal pemain seperti Simic kan tipikal pemain yang haus terhadap validasi di sini khususnya aku sebut adalah gol ya gitu loh. Hmm. Gol ketika apalagi pertandingan ketiganya dia nanti kalau lawan Persib ini ketika dia mencetak gol maka ya Simic sudah apa ya sudah mungkin bukan kembali tapi Simic sedang menuju ke apa yang kita harapkan sebagai seorang striker di Persija musim ini gitu loh. Hmm. Aku nggak bilang Simic kembali ke tracknya karena ya memang kita berharap tugas sebagai seorang striker ada bikin gol karena kalau dilihat musim ini masalah Persija adalah conversion terhadap gol. Kita Iya, peluang iya. banyak sekali, conversionnya itu buruk sekali gitu. Jadi ya saat ini Simic dan Gustavo ya mungkin Gustavo dengan kondisi dengan segala keadaannya dia bisa memberikan apa ya kontribusi yang maksimal juga terhadap Persija untuk pertandingan besok. Jadi saya harap ya pertandingan akan berjalan sangat amat seru. Iya, iya. Bagaimana Simic dijaga yang nggak tahu ada drama-drama apa segala macam. Karena yang jelas Persija ini kan selalu memiliki cerita ya setiap musim memiliki Iya. cerita di setiap pertandingan ya dengan segala hiruk pikuknya dan drama-drama yang terjadi di pertandingan segala macam ya represent dari sepak bola Indonesia mungkin kita bisa lihat nanti hari Sabtu nanti di Jalak Harupat. Oke, kalau gitu kita tunggu aja ini match besar. Saya juga sepakat dengan Mas Diki pasti seru dan kita harapkan pertandingan berjalan lancar ya sampai selesai. Dan terima Amin. kasih banyak Amin. Mas Diki Siap. sudah hadir di sini. Tentu ini bukan yang kedua dan yang terakhir. Akan ada lebih banyak lagi Siap. nih episode dengan Mas Diki karena saya ngobrol sama Mas Diki bisa jelasin secara teknis dan juga non teknis itu gak banyak orang yang bisa menjelaskan. Dan Anda memang saya lihat berada di front line untuk mengikuti Persija itu sangat baik. Dan satu lagi hal yang saya suka, ini jujur saya mengatakan banyak narasi positif dari Mas Diki dan itu yang perlu kita lakukan di sosial media gitu. Ya. Siap. Oke, Siap. ya, ya, makasih banyak Mas Diki. Thank you. All the Kenapa, Bung? best. Ya, Sama-sama. ya, Thank you, ya. Bung.